di makhlabin min at-tayri. Jelas ya. Jadi Rasulullah melarang yang mempunyai taring dari hewan buas, hewan Pak ya, dan yang mempunyai nabi minas sibai, yaitu mempunyai cakar daripada tayr minal burung, termasuk dia kan burung kan. Kelelawar itu kan bertaring juga kan. Nih, bertaring nggak sih kelelawar? Bertaring. Itu termasuk berarti buas. Musang gitu kan. Tapi ngapain makan kelelawar? Musang juga. Mau jadi Batman kali ya? Oh enak. Dia ada ininya nggak? Ada cakarnya nggak? Ada kan? Ada. Orang itu kan bercakar kelelawar. Tupai nggak boleh. Kelinci boleh? Boleh. Mermut boleh. Cuman kalau Indonesia kelinci jadi hewan hiasan Pak. Saya nggak tega makan kelinci. Kalau di Arab itu orang kelinci itu sama kayak makan ayam biasa ya. Disembelih di situ. Kalau di Mesir itu kan orang dagangnya itu nggak pernah ada yang udah dipotong, dilihatin itu mana pilih ayamnya di kilo. Tapi di kilo ini masih ada bulunya. Dan dilihat di depan kita, Bismillah, disembelihnya dilihat. Mau kelinci, mau ayam. Kalau di Indonesia kan udah dipotong tuh. Ribet gitu. Indonesia nggak sempat katanya banyak yang nunggunya lama kalau begitu. Kalau itu kan dilihat sebelah, kemudian pakai mesin dibersihin yang ada air panasnya, terus dikulitin, dipotong. Ini agak lama. Tapi segernya jadi ketahuan kalau di pasar itu ada yang nggak seger, mungkin ada yang udah lama, walaupun disembelih. Ada yang bertanya? Namun tadi ada orang yang pajak, orang diantaranya orang yang teraniaya, termasuk orang yang minta-minta. Nah, kita tahu sekarang banyak orang minta-minta yang secara pekerjaannya, bukan karena dia makan atau gitu. Udah cukup tapi tetap aja masih minta. Nah, itu gimana ya? Iya, di kampungnya kaya gitu. Kampungnya kaya. Itu berarti enggak. Di sini maksudnya orang minta-minta yang dianiaya, Pak. Kalau orang minta-minta yang nggak niaya enggak. Ya misalnya kita jelek-jelekin dia, ya kan. Sebenarnya bukan orang minta-minta aja, orang yang dianiaya siapapun, dia doanya dikabulkan gitu. Kalau kita menjelek-jelekan dia maksudnya. Iya, kalau kita menjelek-jelekan dia, bukan karena dia orang fakirnya, bukan miskin. Mungkin dia miskin di situ. Namanya yang minta-minta itu selalu tiap hari itu lagi mau bekerja tuh. Kerjaannya ini bosenin amat ya karena itu gimana? Bosenin ya? Iya. Waktu belum buat kerjaan jadinya itu. Kasih aja. Ya memang dia ini orangnya suka ngasih, datang lagi tiap hari buat kerjaan itu belum. Ya itu tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Kalau kita ya hanya ngasih aja sebenarnya. Ya ngasih ya, buat mungkin sarapan atau apalah gitu lah. Niatnya seperti itu namanya. Tapi kalau masalah itu ya harusnya pemerintah bisa nampung sih kan. Karena katanya tukang minta-minta di sekarang juga ada yang nampung Pak ya. Di drop di mana nanti nyetor ke bos, luar biasa. Mungkin bisa bikin partai ya. Partai tukang minta-minta. Ada lagi Pak? Kita lanjutkan ke hadis yang ke-11. Ini hadisnya pendek ya. Mungkin itu jam 10 sedikit kita sudah selesai. Yaitu tentang yakin ya. Dan meninggalkan yang syubhat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raihanatihi radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Hasan ibn Ali.
Hasan dan Husain, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ini dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, karena keduanya adalah sahabat. Sibtu Rasulullah SAW itu artinya cucu Rasulullah. Raihanati, Raihana itu apa ya? Dan ya cucu kesayangannya. Qala hafidtu min Rasulullah sallallahu. Nah, kalau kayak begini mereka ngambil, orang Syiah ngambil hadis yang kayak gini doang, karena dari jalan Hasan bin Ali. Kalau hadis yang tidak diriwayatkan dari Ali atau Hasan atau keturunan Hasan, maka tidak diambil. Hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal Rasulullah, ya. Da' ma yalibuka ila ma la yalibuka. Pendek hadisnya. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasan sahih. Hasanun sahih. Tirmidzi dan An-Nasa'i. Tirmidzi mengatakan hadis hasanun sahih. Dan Imam Tirmidzi adalah satu-satunya ulama yang menggabungkan dua sifat hadis. Satu-satunya ulama, dan ulama yang pertama dan ulama yang satu-satunya menggabung hasanun sahih pada zaman itu. Setelah itu mungkin ada, ya. Tapi dia yang pertama kali menggunakan istilah hadis hasanun sahih. Karena di situ ada penjelasannya, di situ ada dua. Ada hadis sahih dan hadis dhaif. Di kalangan ulama ahli hadis mutaqaddimin terdahulu cuma ada dua. Kalau enggak sahih, dhaif. Maka Imam Tirmidzi, ya, beliau mengistilahkan dengan hadis hasan ini adalah yang dia tengah-tengah rawinya. Kalau sahih dia itu hafalannya kenceng banget. Kalau hasan dia turun sedikit, bukan tengah-tengah, turun sedikit gitu. Jadi kalau dia 100%, kalau yang siapa yang hasan ini 80-85% hafalannya, tidak semantap yang hadis sahih. Ya, baru dhaif. Dan hadis hasan ini hujjah, ya, menurut muhadditsin. Walaupun dulu mutaqaddimin belum ada istilah hadis hasan, belum ada. Makanya ketika Imam Ahmad mengatakan al haditsu dhaif ahabbu ilayya, ya, min al qiyas, gitu kan, itu bisa jadi adalah hadis hasan. Jadi Imam Ahmad mengatakan hadis dhaif itu lebih baik daripada, bagiku lebih baik daripada analogi, daripada menyamakan satu kasus seperti tadi masalah kodok dengan kepiting, gitu kan, lebih baik pakai hadis dhaif, ya. Karena dulu tidak ada hadis dhaif, maka itu masuknya hasan. Jadi istilah hadis dhaif ini baru pada zaman Imam Tirmidzi. Jadi kalau kita melihat tabaqah para muhadditsin, gitu ya, mungkin sekilas, tidak secara detail, ya, dari kalangan, kalau sahabat jelas tadi kita sudah sampaikan, dari sahabat tabi'in, ya, tabi'in yang paling mulia Sa'id ibni al-Musayyab atau al-Musayyib, ya. Yang ketiga itu tabi'in, ya, tabi'in ini yang paling tabaqah, tingkatan paling atasnya adalah Malik ibni Anas, bukan Anas bin Malik, terbalik, Malik ibn Anas, Imam Malik, Maliki. Tabi'in yang paling atas, paling topnya. Setelah Malik ada Sufyan Ats-Tsauri, ya, kemudian ada Hamad dan seterusnya, juga ada Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri dan seterusnya. Nah, baru nanti setelah Malik, setelah itu, ya, tabaqahnya, ya, baru ada Syafi'i. Setelah Syafi'i baru seterusnya ada Ahmad. Kan gitu urutannya. Nah, yang mereka adalah
juga fuqaha mazhab 4. Baru setelah Ahmad, ya, di bawahnya tabaqahnya, kalau udah Imam Ahmad berarti tabaqahnya adalah tabi'. Ya, tabi'. Jadi ada sahabat, tabi'in, tabi'i, baru murid tabi'. Pusing kan? Ya, maksud saya dia jauh daripada Imam Malik. Jadi baru setelah Imam Ahmad baru tabaqahnya Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi itu di bawahnya Bukhari, Muslim. Jadi baru ke sini. Ya, dalam pengumpulan kodifikasi ilmu hadis, ya sampai matang itu melalui berapa proses. Dari dulu dari Imam Malik sudah ada itu, ya, Imam Ahmad dan seterusnya. Bukhari baru setelah itu di tabaqah. Setelah Bukhari ada namanya Tirmidzi, dialah yang mengistilahkan hadis hasan. Ya, jadi kenapa Tirmidzi menggabungkan hasan dan sahih? Bagaimana dua sifat kan berbeda, seakan-akan ada rawi hasannya, ada rawi sahihnya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Kenapa nggak hasan aja atau sahih aja gitu kan? Kalau misalnya satu hadis, dia perawinya salah satunya ada yang hafalannya tidak sempurna saja, itu hadisnya hasan gitu kan? Dengan istilah Imam Tirmidzi. Tapi kenapa disebutkan sahih lagi gitu? Ada yang bilang itu berarti rawinya yang sahih pun dianggap jadi hasan sahih. Tapi yang saya kuatkan di sini bahwa Imam Tirmidzi ini dia belum yakin, dalam arti dia melihat pertimbangan lain, mungkin ada jalan lain yang menjadikan hadis ini sahih. Padahal pada dasarnya hadis ini hasan, maka dia mengatakan hadisun sahih. Atau di dalamnya ada rawi yang diperselisihkan apakah dia tabaqti, ya, benar-benar hafalannya kuat atau turun sedikit daripada sahih. Oke, kemudian di sini tinggalkan itu. Intinya di sini adalah pertama masalah meninggalkan yang meragukan ini syubhat yang tidak jelas dalam ibadah, muamalat dan seterusnya, halal, kita tinggalkan. Ini penting dalam kita melihat di dunia ini banyak hal-hal yang kita syubhat. Bagi ibadah ini sebenarnya kalau ibadah jelas al-aslu fil ibadati al-haram. Asal dalam ibadah itu haram sampai ada dalil. Jadi nggak boleh kita melakukan sesuatu kalau nggak ada dalilnya. Dalam ibadah, muamalat boleh pada dasarnya, makanan pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan, ya, kan gitu. Kepiting nggak ada nas satu hadits pun, satu teks pun yang mengharamkan kepiting. Nggak ada, ya udah berarti halal. Jadi jangan dianalogikan dengan kata. Itu di Indonesia doang Pak, kepitingnya haram, di sana di Arab enggak. Benar. Ya, setelah disampaikan bahwa orang yang selamat dalam syubhat ini, maka dia telah bersih agamanya dan kehormatannya. Di sini tentunya banyak para perkataan salaf mereka, ulama-ulama dulu, mereka meninggalkan yang syubhat. Jadi orang yang meninggalkan syubhat ini, orang yang meninggalkan, yang meragukan itu adalah orang yang wara'. Wara' itu artinya yang syubhat-syubhat tidak dilakukan. Misalnya di sini ada Yazid bin Zurai'. Jadi Yazid bin Zurai' ini dia tidak mengambil 500.000 entah dinar atau dirham dari warisan keluarga. Bapaknya atau siapa saya disebutkan sini, bapaknya ya. Kenapa? Karena bapaknya itu dia bekerja untuk raja, para raja yang nggak tahu kerjanya apa gitu kan. Mungkin rajanya ketika itu korupsi, dia nggak mau ngambil, maka dia mengambil hanya dari yang ia kerjakan, yang ia bekerja untuk menghasilkan yang ia makan. Jadi nggak mau. Kalau sekarang misalnya saya punya, misalnya
Selamat punya saudara bupati, tapi ternyata bupati ini korupsi ya. Selamat tahu ini tukang korupsi, saya nggak mau makan ya. Siapapun orangnya saya nggak mau makan gitu kan, mendingan saya kerja sendiri. Itu contoh takwa, wara, meragukan ini hal yang syubhat. Sampai Ibnu Adham itu dia tidak mau minum zam-zam ketika ditawarkan dikasih dalun seember atau segayung dari zam-zam. Dia mengatakan laukan ali dalun syaribtu, kalau saya punya gayung sendiri saya minum itu. Tapi dia mengisyaratkan bahwa gayungnya ini punya raja ini nggak benar, saya nggak mau. Sampai seperti itu kalau zaman dulu. Kalau bila kita sekarang kita mengatakan ini lebay, berlebihan gitu. Ya, lebay kan ya. Tapi ya itulah wara gitu. Kalau kita tahu, kan bisa aja kita mengatakan misalnya, ya tidak semua hartanya haram kan, gitu, tapi yang namanya syubhat itu bercampurnya halal dengan yang haram. Gini aja, kalau misalnya dia hartanya setengah-setengah, mungkin, tapi kalau kebanyakannya haram, kita nggak, misalnya 80% hartanya dari haram, kayak gayus gitu kan, nggak tahu sekarang kemana gayus. Andai ku gayus tampunan kan ya, bisa pergi ke Bali. Jadi di penjara pun bisa ke Singapura, ke Bali, ya, itu kan jelas kebanyakan hartanya haram. Kalau setengah-setengah itu juga syubhat, bisa jadi itu haram. Ya. Nah ini juga masalah yakin tidak yakin, ini masalah kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Itu kaidah dalam satu fikih. Jadi yakin itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Contohnya di sini yang sering dalam buku fikih itu, kalau hadisnya ada Muslim, idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala 'alaihi akhraja am la fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma' sawtan aw yajid rihan. Jadi kalau ada seorang perutnya nggak enak, kerukat gitu dalam sholat, keluar nggak sesuatu dari duburnya, maka jangan dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mendapatkan angin. Ya, yakin ini udah buang angin atau belum, udah kentut apa belum, maka pada dasarnya dia belum kentut. Gitu. Tapi kalau udah kentut berkali-kali ya dia harus tahu itu pasti. Tapi ya, kalau ragu gimana? Belum kentut juga. Iya, itu yakinnya ya udah kita yakinin belum. Cuman kadang ada yang geli-geli di dubur itu bukan kentut, harus dipahami. Jadi kentut itu benar-benar keluar Pak. Karena sering terjadi muter-muter di sini dan di dubur itu bukan kentut, geli-geli ya, itu bukan kentut. Kentut itu benar bunyinya seperti itu. Macam-macam bunyinya katanya. Yang kentut kebetulan tengah-tengah itu lagi jamaah lah, rapat juga tuh. Ya, itu dia harus keluar. Itu tentang yakin ya. Ini juga berkaitan dengan kejujuran ya. Karena Rasulullah mengatakan inna sidqa tuma'in wal kadhibu riba. Sesungguhnya jujur itu adalah ketenangan dan bohong itu adalah keraguan. Itu biasanya seperti itu. Jadi namanya orang bohong itu ragu-ragu, bikin ragu ini sebenarnya gimana. Dan ini dalam aplikasi dalam keseharian kita sering gitu. Jangan kita melakukan sesuatu yang ragu. Hari ini jadi nggak ya ke pulang kampung atau mau ke mana? Kalau kita ragu tinggalkan. Gitu. Dama ya dibuka, ila mana ya dibuka. Itulah penjelasan hadis yang ke-11. Ada yang bertanya sampai sini? Masih ada waktu sebenarnya. Silakan. Ini bagaimana bila ada dua kalimat yang punya makna berbeda karena sumber tersebut berasal dari dua sumber atau sahabat yang berbeda. Yang satu mengatakan bahwa hadis adalah sahih, yang lain katakan hasan atau dhaif. Ini mana yang menjadi pilihan sebagai hujjah? Baik, ini masalah tarjih, ya, mengiring yang kuat.
apabila ada dua hadis, yang satu sahih, yang satu dhaif, maka diambil yang sahih. Gitu. Apabila ada hadis yang sahih dan hasan, diambil yang sahih juga. Jadi kita lihat tingkat kekuatannya, Bang. Tapi kalau ada dua hadis yang dua-duanya sahih, itu luas. Itu bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Contohnya misalnya membaca mengancangkan bismillah pada Fatihah ketika sholat. Itu hadisnya dua-duanya sahih. Yang satu di Muslim, yang satu di Bukhari, sama dua-duanya sahih, Bukhari Muslim. Ya, itu bisa dua-duanya luas karena dua-duanya ada hadisnya. Walaupun saya sampai sekarang masih menambahkan ya langsung alhamdulillah baca bismillahnya tidak dikeraskan. Tapi hal seperti itu luas, jadi tidak boleh kita bilang karena ada dalilnya dan kuat, Pak. Tapi kalau lemah kita jelaskan, Pak. Itu kan kuat juga. Jadi itu seperti itu. Jadi kita lihat dalil. Tapi kalau kita tahu ini hadisnya lemah, kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Misalnya kita tahu hadis qunut subuh itu lemah. Sekarang sudah belajar misalnya bahwa hadis qunut subuh yang diriwayatkan Syafi'i hadisnya syadz, kita tinggalkan. Gitu. Ternyata ada satu hadis yang tadi dalam Abu Daud ada, ya udah berarti kita ngamalkan yang itu saja. Munaihatan. Cuma satu doang. Tapi mengalahkan hadis-hadis lain. Berarti yang tetap yang lebih kuat adalah yang qunut nazilah gitu kan, tafsir. Jadi tetap hadis ini karena di situ sahabatnya tidak disebutkan an-rajulin dari seseorang. Tapi sahabat apabila disebutkan tidak masalah, pokoknya tidak masalah. Cuman kalau buat hadis yang Abu Daud itu hadis hasan, itu hanya berdiam sejenak dan tidak mengucapkan apapun. Itu. Kalau udah sallallahu mahdi ini itu bukan hadis lagi, itu udah ijtihad fuqaha, sudah perkataan fuqaha. Sama seperti talqin setelah orang wafat. Kan sunnahnya kapan? Pas sakarat kan? Lakinu mutakum. Sekarang kalau udah meninggal nggak ada lagi sunnahnya, nggak pernah dicontohin. Kata fuqaha ya ditalkinin lagi gitu. Biar mantep nanti ditanya sama malaikat. Kan gitu kalau fuqaha beda. Padahal nggak ada sunnahnya pakai aja. Seperti itu sudah ada. Bahkan fuqahanya bukan fuqaha biasa. Seperti Imam Nawawi ini juga ada perkataan-perkataan. Nanti kalau kita belajar jauh banyak Imam Nawawi. Imam Nawawi ini walaupun beliau ulama hadis, tapi banyak dia lebih berat ke fikihnya. Fuqaha, jadi disebut dengan apa namanya? Fuqaha yang mustaqil bil hadis, gitu. Fuqaha yang bekerja dengan hadis. Beda Pak. Jadi ada mana yang lebih berat? Kalau misalnya Al-Bukhari hadisnya, gitu. Walaupun fikihnya juga bagus, tapi hadisnya lebih menonjol. Ahmad bin Hanbal. Kalau Syafi'i fikihnya lebih menonjol daripada hadisnya.